3. Selamat siang bagi kita semua. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Review with a Truth. Tapi sebelum mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama ada Yosia Haloho, kedua ada Rahmat Situmorang, ketiga ada Albert Sormin, keempat ada Rivaldo Gabriel, dan kelima ada Rizky Panggabean. Next. Application of Touchpoint. Berikut adalah beberapa urutan dalam melaksanakan keamanan perangkat lunak. Yang akan kami bahas yaitu langkah pertama yaitu review. Next. Review. Artifak yang digunakan yaitu kode pemrograman dan terdapat 3 cara dalam melakukan code review yaitu implementation bugs, static analysis tools, dan ketiga ada whitehat activity. Software bugs. Terdapat 2 software bugs yang akan kita selesaikan, yaitu pertama ada programming bugs. Bugs ini terjadi karena kesalahan developer. Compiler menangkap error tersebut, kemudian developer atau pengembang memperbaiki bug tersebut dan kemudian melanjutkan pengembangannya. Kedua ada security relevant bugs. Bugs ini mungkin tidak aktif selama bertahun-tahun. Cuma ketika bugs ini terjadi, maka biaya yang dihasilkan itu berpotensi lebih tinggi daripada programming bugs. Masuk dari biayanya ialah kecacatan atau error yang akan diberikan berpotensi lebih tinggi. Siapa yang bertanggung jawab untuk security bugs? Software developer kah atau security expert? Jawabannya itu software developer. Karena software developer lah yang akan memegang seluruh tanggung jawab dalam menyelesaikan programming bugs serta security relevant bugs. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbandingan manual versus automated code review. Yang pertama yaitu manual code review, di mana dengan cara ini manual code review biasanya dengan ciri-ciri membosankan, rawan kesalahan, dan juga membuat user itu melelahkan. Dan yang kedua yaitu ini pada umumnya membutuhkan ahli dengan pola pikir yang lebih mengeteker atau lebih menyerang. Dan yang kedua yaitu static analysis tools, di mana pada tahap ini lebih condong dengan identifikasi banyak masalah pengkodean umum dan juga dapat disimpulkan lebih cepat daripada manual, dan juga membutuhkan developers dengan pemahaman dasar tentang masalah keamanan dengan cara memperbaiki yang terdeteksi. Dan yang selanjutnya ya best practice. Yang pertama yaitu per code review recommendation from Smart Beer Software, dan yang kedua yaitu based on Cisco Code Review Study, yang berdasarkan Cisco Code Review Study ini pada umumnya lebih dari 6.000 programmer dan 100 perusahaan hasil dari pelajaran yang mengulas kode ringan. Selanjutnya best practice recommendation. Yang pertama yaitu mengreview kurang dari 200 sampai 400 baris, di mana mengoptimalkan jumlah kerentanan yang terdeteksi yaitu sekitar 70 sampai 90%. Yang kedua, bertujuan untuk tingkat inspeksi kurang dari 300 sampai 500 baris kode per jam. Di mana pada cara ini dapat disimpulkan cepat bukan berarti lebih baik berdasarkan jumlah kerentanan yang terdeteksi. Yang ketiga, jangan menghabiskan lebih dari 60-90 menit untuk meninjau reviewan, di mana efisiensi turun setelah sekitar 1 jam kerja yang intens. Yang keempat, yaitu make developers membuat catatan pada kode mereka,
di mana dengan developers memeriksa ulang pekerjaan mereka dan mengurangi jumlah kerentanan dalam kode. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk cara yang kelima yaitu menetapkan tinjauan terukur untuk code review. Di mana ada dua cara. Yang pertama untuk dengan metrik eksternal sebagai contoh reduce stack of support call. Kemudian yang kedua ada metrik internal sebagai contoh defect rate. Kemudian cara yang keenam itu mempertahankan daftar periksa checklist. Cegah kelalaian komponen kawan penting. Kemudian cara yang ketujuh verifikasi bahwa error benar-benar diperbaiki. Di mana ini perlu tinjauan kolaboratif yang baik dari perangkat lunak. Kemudian untuk yang kedelapan, manajer harus mendukung tinjauan code. Ini untuk mendukung pengembangan tim dan penerimaan proses. Next. Kemudian untuk yang kesembilan itu waspada terhadap efek Big Brother. Untuk yang 10 ada ego effect, di mana pengguna code review mendorong pengembang untuk kebiasaan pengkodean yang lebih baik. Kemudian untuk yang keduanya itu tinjau setidaknya 20-30% code. Yang 11 gunakan gaya ulasan yang ringan. Yang pertama adalah bantu, kemudian yang kedua itu sama efisiennya dengan ulasan formal dan berat, tetapi sepertinya lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu perbandingan antara source code versus binary code check. Apa yang harus diperiksa, sumber kode atau kode biner? Baik, yang harus diperiksa untuk source code adalah yang pertama itu melihat kode, kontrol, dan aliran data. Yang kedua itu melihat eksplisit dari kode garis. Yang ketiga, perbaikan dapat dilakukan pada sumber kode. Dan untuk kode yang dikompilasi, itu mungkin membutuhkan balik rekayasa atau membongkar dan mendekompilasi. Yang kedua itu menemukan beberapa kerentanan, bisa dikatakan ini mudah, namun untuk menemukan semua kerentanan itu sangatlah sulit. Yang ketiga itu perbaikan dapat dimasukkan sebagai modul biner atau filter eksternal. Static analysis proses. Statis analisis bisa dilihat sebagai sebuah bagian dari kode tinjauan proses. Adapun siklus dari peninjauan kode, yang pertama itu establish goals atau menentukan tujuan, yang kedua itu run tools atau menggunakan alat, menjalankan alat, yang ketiga itu review code, dan yang keempat itu make fix atau memperbaiki. Baik, untuk yang pertama itu menetapkan tujuan atau establish goals. Untuk menetapkan tujuan, serangkaian tujuan keamanan yang terdefinisi dengan baik akan membantu memprioritaskan kode yang harus ditinjau dan kriteria yang harus digunakan untuk meninjaunya. Yang kedua, tujuan Anda harus berasal dari penilaian risiko perangkat lunak yang dihadapi. Misalkan, jika dapat ditinjau dari internet, itu harus ditinjau sebelum dirilis. Yang kedua, jika menangani uang, itu seharusnya ditinjau setidaknya setahun sekali. Yang ketiga, kami telah dipermalukan oleh serangkaian kerentanan skrip lintas situs. Buat itu berhenti. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan code review cycle step yang kedua, yaitu dengan menggunakan alat analisis statik. Analisis statik mengidentifikasi cacat antara pengkodean dan pengujian unit. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan peninjauan. Kenapa? Karena analisis kode statis ini dilakukan di awal pengembangan sebelum pengujian unit perangkat lunak yang memungkinkan potensi bug dalam kode ditemukan sebelum memasuki produksi. Untuk melakukannya, kita perlu mengumpulkan source targetnya, yaitu source code dan aturan-aturannya. Kemudian akan dikonfigurasikan dengan alat analisis yang akan menghasilkan hasil, di mana hasil ini masih adalah hasil mentah.
yang isinya adalah laporan jenis masalah yang menimbulkan risiko besar dan menonaktifkan pemeriksaan yang tidak relevan. Jadi berjalannya alat analis statistik ini adalah dengan menggabungkan source code dan aturan-aturan hingga mendapatkan hasilnya. Kemudian bagian review code. Ini sudah dibantu oleh manusia. Di mana langkah-langkahnya itu perhatikan tiap code. Gunakan semua kemampuan untuk menganalisinya. Kemudian ini didapat adalah manusia akan dengan cepat menemukan bug lain karena sudah menemukan masalah-masalah yang telah dilaporkan oleh alat analisis statik sebelumnya. Alat ini akan mengalami stuck atau gangguan ketika melakukan operasi yang sensitif. Demikian hasil presentasi dari kelompok 12. Kami mengucapkan terima kasih.